Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan sedikit mempresentasikan tentang jenis bukti penguat di pertemuan 9. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rudiana Mafula dan ada 2 rekan teman saya yaitu Anissa Dewi dan Ayu Kamelia Rahma. Maaf Mbak Diana, Kak Anur belum diaktifin. Yang pertama, data akuntansi dan informasi penguat. Data akuntansi yang mendasari saja dianggap tidak cukup mendukung laporan keuangan. Auditor harus merancang suatu prosedur audit untuk memperoleh bukti penguat guna mendukung data akuntansi yang mendasari tersebut. Sifat dan kendala bukti penguat. Bukti analisis. Sifat perbandingan dengan harapan yang dikembangkan berdasarkan pengalaman anggaran rumah data industri. Pengetahuan tentang bisnis di sebelumnya. Keandalan tergantung pada relevansi data yang digunakan dalam mengembangkan nilai yang diharapkan auditor. Contohnya, perbandingan atau rasio undi klien dengan hasil tahun yang lalu, anggaran, statistik industri, harapan lain yang dikembangkan auditor. Bukti dokumenter. Sifat klien sering memiliki ragam dokumen dan dapat diperiksa selama audit berlangsung. Keandalan. Dokumen-dokumen yang berasal dari luas entitas pada umumnya lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan dokumen-dokumen yang bersifat dari dalam entitas. Demikian juga dengan karakteristik dokumen, seperti pengesahan, tanda tangan pihak ketiga atas dokumen intern, atau validasi cek oleh bank akan meningkatkan kendala suatu dokumen intern. Contoh, risalah rapat dewan direksi, laporan bank, konsumen dengan tanda tangan penguat, faktur-faktur pemasok. Laporan yang dihasilkan komputer. Bukti elektronik. Sifat informasi dihasilkan atau dikelola secara elektronik. Keandalan tergantung pada keandalan pengendalian atas penciptaan, pemilihan, dan kelengkapan data serta kompetensi alat audit yang digunakan untuk menilai bukti elektronik. Contoh, bukti elektronik yang diciptakan atau diperoleh melalui media elektronik, misalnya scanner, sensor, magnetik, media, atau pesan-pesan komputer.
Konfirmasi. Ayo, Di. Tunggu. Konfirmasi. Sifat suatu jenis khusus bukti dokumenter yang berbentuk tanggapan tertulis langsung sesuai yang diketahui oleh pihak ketiga atas permintaan spesifik tentang informasi yang sebenarnya. Keandalan. Sangat dapat diandalkan namun dianggap juga sebagai prosedur yang mahal. Contoh, konfirmasi atas kas keluar dan masuk bank, piutang usaha dari pelanggan, persediaan dalam gudang umum dari gudang kustodian, hutang obligasi dari perwalian, persyaratan sewa guna usaha dari pihak yang menyewakan atau lessor, bagian saham biasa yang dimiliki dari pencatatan saham. Bukti matematis, sifat, perhitungan ulang yang dilakukan oleh auditor atas angka dan nilai yang digunakan klien untuk menyusun laporan keuangan. Keandalan, pada umumnya dianggap dapat diandalkan karena dapat diverifikasi secara independen oleh auditor. Secara relatif dianggap rendah biaya. Contoh, menghitung ulang item-item seperti total jurnal, buku besar, skendul pendukung, kewajiban dana pensiun. Bukti fisik, sifat, bukti yang diperoleh melalui pemeriksaan fisik atau aktivitas. Keandalan dapat yang mampu menekan mutu, kondisi atau nilai berdasarkan bukti fisik, sehingga diperlakukan bantuan seorang spesialis. Contoh, pemeriksaan atas penerimaan kas yang belum disetorkan, persediaan aktiva tetap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Sifat dan keandalan bukti penguat selanjutnya yaitu representasi tertulis. Sifat, pernyataan yang ditandatangani oleh perorangan yang bertanggung jawab dan dikenal sebagai pihak yang berkaitan dengan asersi manajemen. Keandalan tergantung pada kualifikasi, reputasi, dan independensi dari yang membuat pernyataan serta kemampuannya untuk memperkuat bukti lain. Contohnya, representasi tertulis dan pakar yang berasal dari pihak luar, serta surat representasi klien. Selanjutnya, bukti lisan. Sifat, auditor seringkali menerima bukti lisan sebagai tanggapan atas sejumlah permintaan keterangan yang diajukan langsung kepada para pejabat dan pekerja. Keandalan kurang dapat diandalkan dan biasanya masih memerlukan bukti penguat tambahan. Nilai utamanya adalah dapat mengarahkan auditor kepada sumber bukti lainnya, yaitu tanggapan lisan atas permintaan keterangan auditor, serta penjelasan atas perlakuan akuntansi dan penilaian klien atas estimasi akuntansi. Selanjutnya di pertemuan 10. Sudah ya? Belum Pak, di pertemuan 10. Di pertemuan 10, kami akan membahas tentang audit program atau program audit. Pengertian program audit.
adalah untuk secara sistematis akan dilaksanakan selama audit berlangsung. Program audit tersebut menyatakan diyakini oleh auditor merupakan hak untuk mencapai tujuan audit. Program audit akan sangat beragam tergantung pada kondisi audit, petik, serta kebijakan perakutan tersebut. Elemen kunci program audit mengevaluasi bukti tentang keuangan yang diharapkan dari pengetahuan atas aktivitas serta bisnis dan industrinya. Prosedur analisis, prosedur awal, pengujian estimasi, pengujian penyajian dan pengujian pengendalian, pengujian transaksi dan saldo. Evaluasi bukti transaksi mendukung dan laporan keuangan. Auditor berusaha menyeimbangkan down dan bottom up ketika mengembangkan program audit. Down fokus pada usaha auditor untuk mendapatkan pemahaman mengenai industri klien, secara bisnis dan industri serta manajemen, tema manajemen menggunakan berdayanya agar keputusan sertanya, keputusan kompetitif entitas dalam pangsa pasar, proses bisnis utama serta kas yang dihasilkan, prosedur analitis, prosedur awal, dan akuntansi. Bottom up berorientasi pada pembuktian secara terhadap transaksi, saldo akun, serta sistem yang mencatat transaksi yang menghasilkan saldo akun. Pengujian pengendalian, pengujian transaksi, pengujian saldo. Jenis-jenis pengujian. 1. Prosedur analitis meneliti hubungan yang dapat antara data keuangan dan data keuangan untuk mengembangkan harapan laporan keuangan. Prosedur awal prosedur untuk memperoleh atas faktor persaingan bisnis dan industri, struktur pengendaliannya internya. Yang ketiga, pengujian estimasi meliputi pengujian intern yang dilakukan oleh strategi audit dari audit. Yang kelima, pengujian transaksi merupakan substantif yang trenching dan vouching berdasarkan dokumenter yang mendasari. Yang keenam, pengujian saldo secara langsung tentang saldo item-item yang untuk saldo tersebut. Pengendalian penyajian mengevaluasi penyajian secara wajar pengungkapan sesuai gambaran umum prosedur. Yang pertama, peroleh pemahaman tentang produk dan jasa klien, faktor-faktor pasar, persaingan, pelanggan, industri, dan peraturan. Peroleh pemahaman bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penjualan klien. Yang kedua, laksanakan prosedur awal dan piutang usaha untuk pengujian lanjut. Untuk penelusuran saldo piutang usaha dan cadangan usaha pada kertas kerja tahun yang lalu. Yang B,
Lakukan review kegiatan dalam buku utang usaha, penyisihan utang usaha, serta lakukan investigasi atas ayat 6 yang tampil tidak lazim dalam jumlah atau sumber. C. Dapatkan kertas kerja neraca saldo utang usaha dan tentukan apa catatan akuntansi yang mendasari disajikan secara selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Gambaran umum prosedur analitis. Yang ketiga, laksanakan prosedur analitis. A. Lakukan analisis hasil relatif terhadap harapan berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, data industri, jumlah yang dianggarkan, atau data lain dari tahun yang lalu. B. Lakukan analisis hasil relatif terhadap harapan berdasarkan persediaan yang dibeli atau dihasilkan. C. Hitung rasio-rasio perputaran piutang usaha dalam hari. Piutang usaha terhadap total aktiva lancar. Beban piutang tak tertagih terhadap penjualan kredit bersih. Beban piutang tak tertagih terhadap penghapusan piutang usaha. Next, please. Selanjutnya, gambaran umum pengujian transaksi. Yang keempat, periksa bukti pendukung salah satu sampel transaksi piutang tercatat untuk mendukung dokumentasi. A. Periksa bukti pendukung debit yang berasal dari faktur penjualan, dokumen pengiriman, dan pesanan penjualan. Yang B. Periksa bukti pendukung kredit yang berasal dari perintah pengiriman uang atau otorisasi penyesuaian penjualan untuk retur penjualan dan penyisian piutang tak tertagih. Yang kelima, laksanakan pengujian cut-off untuk sales dan sales return. A. Pilihlah salah satu sampel transaksi sales yang tercatat selama beberapa hari sebelum dan setelah akhir tahun buku. Yang B. Pilihlah salah satu sampel nota kredit yang diterbitkan setelah akhir akun buku serta periksa dokumen pendukung. Yang keenam, laksanakan pengujian cut-off penerimaan kas. A. Lakukan pengamatan penerimaan kas sampai penutupan bisnis pada akhir tahun buku. Yang B. Lakukan review. Gambaran umum pengujian saldo. Yang ketujuh, lakukan konfirmasi piutang usaha. Yang A, tentukan bentuk, saat dan luasnya permintaan konfirmasi. Yang B, pilih dan laksanakan sampel dan pengecualian investigasi. Yang C, laksanakan prosedur alternatif untuk permintaan konfirmasi positif yang tidak dijawab. Yang D, buatlah ikhtisar hasil konfirmasi dan prosedur alternatif tindak lanjut. Nama Anissa Dewi. Pengujian estimasi emisi yang yaitu atas penyisian piutang bagi piutang tak tertagih menurut kecenderungan industri, pertumbuhan penjualan, perubahan dalam kebijakan kredit, dan sebagainya. Yang B, lakukan footing atau menghitung penjualan ke bawah pada suatu kolom menurut umur piutang dalam neraca saldo dan sesuaikan dengan jumlah dalam buku besar. Yang C, lakukan pengajuan atas umur piutang dengan cara vouching jumlah
dalam setiap kategori umur menurut sampel saldo piutang sebagai dokumen pendukung. Yang D untuk piutang yang telah melewati pertama, lakukan pemeriksaan atas bukti penagihan seperti surat menyurat dengan pelanggan dan agen-agen penagih luar, laporan kredit, serta laporan keuangan pelanggan. Yang kedua, lakukan pembahasan tentang penagihan piutang dengan personel manajemen yang bertanggung jawab. Lakukan evaluasi atas kecukupan komponen penyisihan untuk setiap kategori umur piutang serta keseluruhannya. Pengujian, penyajian, dan pengungkapan. Yang ke-9, bandingkan penyajian laporan dengan GAAP. A. Pastikan bahwa piutang usaha telah diidentifikasi dan diklasifikasikan dengan benar sesuai jenis dan periode realisasi yang diharapkan. B. Tentukan apakah terdapat saldo kredit yang material secara keseluruhan dan yang harus diklasifikasikan kembali sebagai kewajiban. C. Tentukan ketepatan pengungkapan dan akuntansi untuk pihak yang memiliki hubungan istimewa, piutang yang dijaminkan, disetujui, atau sebagai anjak piutang atau factoring. Sekian presentasi dari Udayante. Oke, terima kasih kelompok 2. Tolong baca muncul semua ya, belum saya dokumentasi tadi. Anggita, terima kasih. Tolong yang materi hari ini saya kirim PPT 11A. Nah, kalau 11A kurang jelas, bisa saya lihat yang saya kirim gambar pakai WA. Materi ini sangat penting ya. Hubungan antara prosedur audit, jenis bukti audit, dan asersi. Ya. Kalau di buku maaf saya 5 menit, ada tamu sebentar. Iya, Pak. Jadi materi ini sangat penting tentang hubungan antara prosedur audit ya, jenis bukti audit, dan asersi ya. Nah, kalau ada ya betulnya gambar yang dua-dua itu sama, cuma garis hubungannya karena saya buat kotak buat lurus. Kita tahu di prosedur audit itu ada 10 ya, analisis, tracing, coaching, inspeksi, penghitungan, pengamatan,
permintaan keterangan, konfirmasi, pelaksanaan ulang, dan teknik audit berbantuan komputer. Sedangkan jenis bukti audit itu ada 8, analisis dokumenter, bukti fisik, bukti representasi tertulis, bukti lisan, bukti hasil konfirmasi, bukti matematis, dan bukti elektronik. Nah, kalau Anda lihat di situ, ya, antara prosedur audit dengan jenis bukti audit itu ada kaitan tujuan dari asersi. Yang dimaksud kita asersi manajemen, ya, di mana asersi manajemen itu yang sudah Anda ketahui ada 5. Satu, tentang keberadaan, ya, atau keterjadian, existence or occurrence. Yang 2, kelengkapan atau completeness. Yang 3, hak dan kewajiban, rights and obligation. Penilaian atau alokasi, valuation or allocation, hati-hati, ada and atau or, ya, tidak sama. Penyajian dan pengungkapan, presentation and disclosure. Yang perlu diperhatikan, kalau nanti ditanya di UAS, tolong kalau bisa dengan bahasa Inggrisnya sekalian, kalau nilainya beda, ya. Nah, jadi ini menyangkut tentang proses akuntansi, itu disebut tentang pemilihan atau kebijakan dari pihak manajemen atas terjadinya proses laporan keuangan. Nah, kalau kita lihat antara prosedur audit dengan jenis bukti audit, itu ada kaitan dengan asersi manajemen yang ada di tengah. Contohnya, kalau kita melakukan prosedur audit secara analisis, jenis yang kita dapatkan adalah bukti analisis. Dengan cara apa? Nah, membandingkan jadi waktu kita melaksanakan prosedur audit secara analisis, hasil dari buktinya adalah hasil bukti analisis. Kaitan dengan asersi manajemen, contohnya Anda membandingkan penjualan real atau actual dengan anggaran penjualan. Nah, jadi Anda bandingkan antara anggaran penjualan dengan real dari omset penjualan yang Anda audit. Nah,
begitu Anda menghubungkan dari asersi ini, terkait dengan asersi apa? Terkait dengan asersi keberadaan, kelengkapan, dan penilaian. Jadi maksudnya tentang kebenaran dari adanya penjualan, ya, bukti-bukti dan nilai dari harga jual tersebut. Itu kita bandingkan antara real, ya, hasil data yang kita audit dengan perencanaan, atau bisa juga dengan data tahun lalu, ya, penyimpangannya di mana, kenapa penjualannya kok turun, ya, itu dianalisis. Karena begitu penjualan akan terkait apakah tunai atau kredit. Ya. Terus ada tracing. Ya. Tracing itu kita untuk melihat hasil dari bukti audit yang berupa dokumenter, ya. Untuk dokumenter itu dapat ditempuh dengan 3 prosedur. Ini diperhatikan nanti, ini kisi-kisi UAS. Jadi bukti dokumenter itu dapat ditempuh dengan prosedur audit antara lain tracing, vouching, dan inspeksi. Ya. Nah, waktu kita melakukan tracing, kaitan asersinya, ya, kita menelusuri faktur penjualan ke buku besar piutang. Karena tracing itu dari awal proses akuntansi sampai ke belakang itu trace, ya, tracing, ya. Beda nanti dengan vouching. Jadi Anda perhatikan nanti. Jadi waktu Anda tracing dokumen, ya, asersinya terkait dengan kita melihat faktur penjualan ke buku besar atau bisa ke buku pembantu. Ya, yang Anda perhatikan nanti pada saat presentasi minggu depan harus mencari contoh di luar transaksi yang ada di sini, ya, khususnya di atas garis. Kalau di bawah sudah nggak bisa diganti. Kenapa? Begitu tracing ke dokumenter itu menyangkut dengan kelengkapan dan penilaian. Jadi menyangkut kelengkapan dari dokumen tersebut dan penilaian, ya, tentang saldo piutang. Kalau vouching ke dokumen itu terbalik, ya, kebalikan dari tracing. Jadi vouching itu dari belakang proses akuntansi ke adanya dokumen, ya. Nah, kaitannya dengan ilustrasi penerapan asersi, ya, kita melihat jurnal dalam buku besar piutang ke faktur penjualan. Nah, terbalik tuh dengan yang di atas, dengan tracing, ya. Jadi kalau di tracing, melihat dokumen, faktur ke buku besar. Kalau vouching, itu kebalikan dari tadi, ya. Melihat jurnal di buku besar ke faktur penjualan. Berarti mundur. Kaitan dengan asersinya tentang keberadaan dan penilaian. Ya. Kalau yang tadi kelengkapan, ya, kalau ini keberadaan dan penilaian. Penilaiannya sama.
Inspeksi ke bukti audit dokumen. Contohnya memeriksa rekening koran, ya, terkait dengan asersi keberadaan hak dan penilaian kas. Jadi asersinya waktu Anda memeriksa rekening koran itu berarti prosedur inspeksi ke dokumenter, asersinya terkait dengan keberadaan hak dan penilaian. Kenapa hak? Ya, di rekening koran, apakah rekening koran itu memang betul-betul dana itu milik perusahaan? Itu maksudnya. Jadi kalau kita dapat rekening koran, kita lihat di rekening koran kelihatan nama pemilik dari rekening koran tersebut. Apakah betul milik perusahaan yang kita audit atau tidak? Itu maka menyangkut hak. Karena rekening koran itu adalah dana perusahaan atau kita kenal dengan setara dengan kas. Nah, bukti fisik, kalau tadi dokumen, ya, bukti fisik itu dapat ditempuh dengan prosedur 3. Dengan inspeksi, dengan penghitungan, karena fisik ya, dan pengamatan. Jadi bukti fisik kita bisa melakukan prosedur audit dengan inspeksi, penghitungan, dan pengamatan. Nah, inspeksi sendiri bisa untuk bukti dokumenter dan bukti fisik. Ya, Anda lihat panah keterkaitan. Nah, kita lihat tadi inspeksi ke fisik. Ya, inspeksi ke fisik memeriksa gudang yang baru. Jadi ada laporan keuangan yang lalu gak ada gudang, sekarang ada. Memeriksa gudang itu dilihat, diperiksa, itu disebut inspeksi untuk ke bukti fisik. Fisiknya apa? Gudang. Nah, apa keterkaitannya dengan asersi? Menyangkut keberadaan. Ya, karena asersi juga ada yang kita sebut keberadaan. Jadi menyangkut tentang keberadaan gudang. Ada enggak? Ya. Terus fisik dapat dilakukan dengan prosedur audit penghitungan. Ya. Apa yang dilakukan? Menghitung kas yang ada atau kas opnam. Tujuan di asersinya tentang penilaian. Ya karena uang ya. Jadi nilai uangnya itu betul nggak? Ya. Nah. Yang ketiga, pengamatan untuk bukti fisik. Mengamati klien, menghitung persediaan. Jadi kalau tadi kas opnama, ini menghitung yang kita kenal stok opname. Apa keterkaitan dengan asersi yang 5 tadi? Tidak semua terkait ya. Keberadaan, kelengkapan, dan penilaian. Keberadaan, kelengkapan, dan penilaian. Nah, bukti representasi tertulis ya, dapat dengan dilalui dengan prosedur audit tentang
permintaan keterangan. Ya. Permintaan keterangan bisa untuk dua bukti, ya, bukti tentang representasi tertulis dan lisan. Kalau tertulis yang kita kenal pernyataan, ya, surat pernyataan biasanya baru bercerai. Nah, kalau permintaan keterangan dengan representasi tertulis, apa yang dilakukan oleh auditor? Meminta keterangan pada penasihat hukum dari klien tentang ligitasi yang sedang berlangsung. Jadi mungkin gini, ya, auditor menemukan informasi dalam akhir periode perusahaan masih tersangkut dengan perkara. Jadi akhir periode akuntansi itu terkait dengan masih adanya perkara dengan klien, dengan pelanggan yang belum selesai. Apakah itu menyangkut klaim dari pelanggan atau perusahaan yang kita audit melakukan tuntutan klaim. Jadi saat di akhir tahun perkara itu belum selesai, ya, karena nanti kita harus menilai berapa ganti rugi yang kita terima atau berapa ganti rugi yang harus kita bayar. Jadi kalau perusahaan di akhir tahun ada tuntutan ke pelanggan, berarti perusahaan akan menerima ganti rugi. Tapi ada juga kasusnya perusahaan dituntut oleh pihak pelanggan, ya, itu perusahaan nanti ending keputusan akan membayar ganti rugi. Berarti beda, terbalik, ya. Nah, karena proses itu belum selesai, auditor harus menilai, memperkirakan berapa ganti rugi yang akan dilakukan atau dibayar, atau ganti rugi yang akan diterima, ya. Auditor tidak kurang yakin kalau tanya ke pengurus perusahaan. Makanya dia tanya ke penasihat hukum. Karena semua perusahaan mesti ada penasihat hukum atau didampingi oleh pengacara. Auditor tanya ke pengacara, ya, berapa yang akan kita terima atau kita bayar dengan adanya tuntutan di pengadilan yang belum selesai pada saat akhir tahun buku. Langsung pengacara, dia tahu memperkirakan apakah nanti penyelesaian tuntutan itu 50-50 atau 100% atau sekian persen. Nah, disitulah pengacara membuat pernyataan, auditor mempersiapkan, karena harus masuk di jurnal, ya. Beban itu harus diperkirakan berapa kerugiannya, walaupun perkaranya belum selesai. Ya, sama dengan kalau perusahaan klaim, berapa yang kira-kira akan diterima. Ya, sehingga yang dimaksud hubungan permintaan keterangan dengan representasi tertulis atau surat pernyataan. Permintaan keterangan dengan bukti lisan. Tadi yang permintaan keterangan dengan representasi tertulis, asersinya menyangkut kewajiban, ya, kewajiban atau kontingen. Kontingen adalah kewajiban yang masih akan dilaksanakan tapi belum pasti, ya. Nah, untuk permintaan keterangan dengan lisan, apa yang dilakukan oleh auditor? Meminta keterangan pada manajemen tentang keusangan persediaan. Nah, ini, ya, ini nanti bisa buat Anda bahan skripsi, ya, ke antara permintaan keterangan dengan bukti lisan. Di situ disebutkan
meminta keterangan pada manajemen tentang keusangan persediaan. Asersinya menyangkut penilaian. Nah, ini terkait di PSAK penurunan nilai aset. Ya, penurunan nilai aset itu bisa menyangkut persediaan, bisa menyangkut aktiva tetap. Nah, kalau di piutang itu diatur sendiri yang kita sebut cadangan kerugian piutang tidak tertagih. Nah, kalau kita saat memeriksa persediaan, ya, auditor tanya ke pihak manajemen, Pak, adakah stok yang lama? Nah, kalau ada stok yang lama, dia minta tentang harga pasar barang yang lama tersebut. Nah, kenapa? Di PSAK, hati-hati, di PSAK itu terkait dengan penurunan nilai aset. Jadi nanti kalau menyangkut persediaan, auditor atau intern perusahaan harus menurunkan nilai dari persediaan, ya, kalau harga pasarnya ada di bawah harga perolehan. Nanti Anda sarankan, ya, Anda ngambil penelitian skripsi seperti ini, cari di perusahaan dagang, apalagi Anda punya teman yang menjual barang elektronik, ya, contohnya HP, ya, radio, TV, ya, karena ada stok itu mungkin sudah lewat 1 tahun, bisa 2 tahun. Kenapa? Elektronik itu gampang ganti, gampang berganti model. Kalau mode itu sudah lama, keluar yang baru, yang lama numpuk. Nah, pasti yang dicari konsumen yang baru. Nah, disitulah untuk stok yang lama, di situ kan ada harga beli. Ya, Anda tanya, umpama stok yang lama itu dijual, berapa harganya? Nah, kalau nanti harganya di bawah harga beli, perkiraan harga pasarnya di bawah harga beli, itulah yang dimaksud dengan penurunan nilai aset. Ya, sekarang nanti tolong dicatat, ya. Selain nanti ada tugas di PSAK berapa yang mengatur penurunan nilai aset dan inti dari isinya, ya. Nanti kan ada setelah terakhir kan ada tugas, ya, yang Anda kerjakan sekitar 1 jam, 1,5 jam. Nanti dijawab juga tentang penurunan nilai aset, ya, diatur di PSAK. Jadi kalau aset tersebut tidak diturunkan, berarti laporan keuangan tidak mengikuti aturan PSAK. Kalau di audit dia tidak mau diturunkan, nilainya bisa mempengaruhi ke opini. Bisa-bisa persediaannya dikecualikan atau bisa-bisa tidak wajar. Ya, nah, saya sarankan di kelas ini nanti tolong ambil penelitian untuk proposal skripsi tentang penurunan nilai aset, bisa di persediaan, ya, di perusahaan dagang, ya, atau kalau di industri jarang, karena industri itu produk yang ada di pabrikan itu biasanya langsung dilempar ke konsumen, ke distributor. Jadi yang usahanya dagang, contohnya dagang yang gampang kehilangan mode, ya, baju bisa, ya, baju bisa. Jadi berapa harga belinya, contoh
Anda lihat HP itu hampir setahun 2 kali berubah. Nah, kalau sudah berubah, stok Anda yang lama itu nganggur di gudang. Ya, otomatis nanti Anda menjual harga yang murah, harga pasar. Nah, disitulah nanti Anda bandingkan harga perolehan awal dengan harga pasarnya, tapi dengan syarat harga pasar di bawah harga perolehan. Itu kalau yang harga tetap, temanmu kakak kelasmu sudah ada yang ngambil, tapi belum banyak. Yang Pak Jono lihat untuk persediaan itu belum ada yang ngambil. Silakan Anda menjadi pemula, ya. Jadi nanti Anda neliti temanmu yang menjual barang elektronik atau barang dagangan yang gampang berubah. Berubah itu bahasanya apa? Ketinggalan zaman, ada mode baru, yang lama stok. Ini terbukti untuk barang dagangan. Anda kalau nggak salah sering lihat ke supermarket, ya. Nanti biasanya 4-6 bulan sekali itu ada tulisan obral. Obral itu untuk memancing berapa barang lah. Nggak mungkin diobral barang baru ya, pasti barang lama. Nah, biasanya sama konsumen yang diuber itu. Nah, nanti dari pihak manajemen ternyata barang ini laku saya obral harga segini. Nah, itulah harga pasar. Ya. Karena harga obral pasti ada di bawah harga kulaan. Ya. Nanti bisa kalau tertarik dengan itu Anda punya data untuk penelitian bisa konsultasi dengan saya. Ya, karena Anda semester 6 sebentar lagi semester depan sudah bisa susun proposal untuk penelitian skripsi. Ya. Atau Anda pada saat KKN di lapangan, PKL ya, itu langsung cari perusahaan itu yang dagang, ya, Anda bantu administrasinya, nanti sambil memonitor tentang stok barang yang lama yang nganggur di gudang belum terjual. Nah, jadi indikasinya Anda lihat harga belinya berapa, harga perolehannya berapa, terus harga pasarnya sekarang berapa. Jadi Anda akan membentuk ya, kerugian dengan mengkredit cadangan kerugian penilaian persediaan. Tidak sulit. Selama ini di UM belum pernah ada yang ngambil ini. Kalau untuk harga tetap seperti mobil itu sudah ada yang ngambil, tapi belum banyak. Ya, jadi itu yang saran dari saya terkait dengan permintaan keterangan dengan bukti lisan. Nanti caranya apa survei Anda? Ya Anda minta keterangan sama pedagang tersebut. Ya, makanya yang Anda dapatkan bukti lisan, tapi Anda catat. Beda kalau dengan yang bukti representasi tertulis. Nah, nanti dari bukti lisan, akhirnya Anda, karena nanti di pembimbing mesti tanya, mana bukti tertulisnya? Nah, nanti akhirnya ke bukti tertulis yang ditandatangani oleh pemilik usaha tersebut. Ya, itu saran saya, ya, untuk perancangan pengambilan untuk proposal penelitian skripsi. Untuk caranya, kapan-kapan kalau ada menemukan tertarik seperti ini, bisa menghubungi saya, karena Anda tahu nomor HP saya. Ya, yang kedua, yang bawahnya lagi, jadi
yang ada kaitan dengan dokumen dan bukti yang lain itu dokumenter, fisik, terus representasi tertulis dan lisan. Nah, ada prosedur audit yang hanya berhubungan langsung tanpa dengan yang lain, dengan bukti auditnya. Contohnya tadi, analisis dengan analisis, tidak ada lagi. Ya, nah, di bawah itu ada konfirmasi dengan bukti konfirmasi, tidak ada lagi. Ya, nah, konfirmasi dengan bukti prosedur konfirmasi dan bukti konfirmasi itu yang Anda jalankan prosedurnya meminta konfirmasi saldo bank kepada bank. Saldo bank itu maksudnya saldo bank milik perusahaan kita lakukan konfirmasi karena uangnya tidak tampak ya. Nah, itu kita melakukan itu. Apa kaitannya dengan asersi tentang keberadaan hak dan penilaian? Jadi ada 3 tujuan dari konfirmasi. Asersinya untuk keberadaan hak dan penilaian. Hak itu betul milik perusahaan, penilaian nilai nominalnya, nilai moneternya betul atau tidak. Keberadaan memang ada atau enggak. Terus yang di bawah, prosedur pelaksanaan ulang dengan bukti matematis. Contohnya apa yang dilakukan? Menghitung kembali hutang bunga accrual. Banyak yang lainnya nanti. Ya. Jadi contoh-contoh di atas garis, minggu depan yang ada petunjuk, di luar kasus ini harus Anda cari. Nah, contohnya ya, menghitung kembali hutang bunga accrual. Contoh yang lain apa? Menghitung kerugian cadangan tidak tertagih. Itu sama, banyak ya. Menghitung penyusutan, ya. Menghitung beban harga HPP persediaan, itu masuk banyak di situ, hanya contohnya 1. Cuma nanti di minggu depan yang presentasi ini tolong mencari kasus lain di luar contoh yang ada di slide ini. Tentang asersinya, tentang asersi penilaian, maksudnya hitungannya benar atau enggak. Nah, itu yang dimaksud kalau kita melakukan prosedur pelaksanaan ulang dengan bukti matematis. Yang kemarin saya tunjukkan waktu di yang ada 4 itu ya, ada tentang penilaian bukti menurut auditor, itu kan ada 4, terkuat, kuat, lemah, dan terlemah. Ya, ini yang pelaksanaan ulang dan matematis ini bukti yang terlemah, ya, karena di situ bukti dibuat oleh intern perusahaan tidak untuk keluar, tapi untuk dikonsumsi di intern perusahaan. Maksudnya untuk akuntansi di intern perusahaan. Perhitungan harga pokok itu sudah keluar, ya. Perhitungan beban penyusutan, kerugian piutang tidak tertagih, itu kan bukti memorial, ya, dibuat oleh akuntansi untuk kepentingan akuntansi. Nah, kalau seperti itu, bukti auditor melaksanakan prosedur pelaksanaan ulang, ya, terkait dengan bukti matematis. Karena ada perhitungan bunga obligasi, jadi perusahaan mungkin wesel. Jadi perusahaan membuka wesel
Kuitannya jadi peserta tagih. Anda menghitung bunga, kan yang hitung intern. Nah, di situ sama auditor dihitung, benar nggak perhitungan bunganya. Yang di Wesel kita lihat ada hari, ada bulan, ya. Mungkin Anda mudah-mudahan masih ingat ya tentang hari dan bulan di Wesel tagih waktu di AKM ya. Nanti akan saya berikan tugas ini supaya ingat tentang perhitungan bunga Wesel, perhitungan hari dan bunga Wesel tagih. Yang terakhir, teknik audit berbantuan komputer ya jelas terkait dengan bukti elektronik. Ya, karena komputer menyangkut elektronik. Apa yang dilakukan oleh auditor? Membandingkan harga dalam file faktur dengan master file. Jadi gini ya, ini menyangkut tentang penilaian. Yang bukti matematik juga tentang asesi penilaian. Nah, waktu kita menggunakan prosedur komputer, antara di situ contohnya melihat harga di file, di faktur, ya, dengan master file. Jadi gini, dalam perusahaan yang sudah cukup kompleks, ya, seperti supermarket, ya, yang menjual barang retail, itu harganya kan setiap saat berubah-ubah, ya. Nanti seperti kita ya, di supermarket kadang-kadang ya, Anda perhatikan, kalau dia mau masuk bulan gajian, pasti naik harga itu. Anda teliti, ya. Kalau sudah gajiannya sudah melewat pertengahan bulan, dia turunkan harga itu. Ya, ini satu contoh. Nah, kedua, kejadian saat Natal atau Hari Raya. Saat Hari Raya, pasti barang yang jual kita naikkan. Nah, setelah Hari Raya selesai, diturunkan kembali. Nah, di situ perusahaan itu pasti punya yang namanya master file. Ya, master file itu adalah perubahan harga di setiap saat dia merubah harga, itu namanya master file yang ada di komputer. Dan itu tidak bisa dihapus. Nah, kalau Anda sampling suatu faktur penjualan, umpama di bulan Juli, di situ tanggal 15. Bulan Juli yang diaudit, tertera 15 Juli. Nah, langsung Anda buka master file bulan Juli. Betul nggak harga satuannya sama dengan master file? Nah, karena itu pasti sama. Ya, jadi khusus perusahaan yang harganya berubah-ubah. Nah, contoh tadi saya ulangi, di supermarket mau gajian akhir bulan, harga pasti naik. Entah itu Rp5, entah Rp10, atau 50, atau 100, tergantung barangnya. Nah, nanti setelah orang sudah habis belanja, diturunkan lagi. Ya, itu hukum ekonomi ya. Terus di perdagangan saat hari raya, pasti barang tertentu naik. Setelah hari raya selesai, turun lagi. Terutama yang menyangkut pakaian, ya, garment, ya, itu seperti itu. Nah, itu yang dimaksud di teknik bantuan komputer dengan elektronik. Jadi mengecek faktur itu diambil, di faktur itu udah harga satuan, tanggal berapa, terus ke perusahaan minta master file-nya mana tentang penjualan. Buka bulan Juli, kalau fakturnya tanggal 15, lihat tanggal 15. Betul nggak harga satuannya? Ya, makanya sering Anda gini, kalau Anda teliti di supermarket, itu kadang-kadang harga yang ada di etalase tidak sama dengan harga waktu Anda bayar di kasir.
karena belum sempat dirubah. Sekian banyaknya barang belum dirubah. Sering kok kalau konsumen itu teliti, dia mesti tanya lagi, loh harganya tadi 125, kok sekarang di kasir jadi 150. Ya. Jadi sebetulnya harga itu 150, tapi belum diganti label dari harga tersebut. Tapi di master file pasti 150. Ya, karena master file nggak bisa dirubah. Ya, karena menjadi rahasia dari perusahaan. Nah, itu yang dimaksud di teknik audit berbantuan komputer. Ya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi minggu depan yang dapat tugas presentasi ini, saya minta yang di atas garis melihat contoh lain, tidak harus sama dengan apa yang ada di contoh ini. Jadi itu yang saya nilai nanti ya tentang seperti tadi yang penyelesaian ulang dengan matematis. Lalu situ menghitung bunga accrual, dari perhitungan bunga, mungkin bunganya setake. Nah, selain bunga ada apa? Penyusutan, ya, amortisasi, perhitungan tentang harga pokok, ya. Di situ tertera FIFO, dicek betul nggak secara FIFO. Nah itu kenapa? Jangan-jangan LIFO ada ngitung FIFO. Ya, jadi sama perusahaan sengaja agar mungkin HPP-nya naik atau turun. Itu yang dimaksud dengan pelaksanaan ulang dan dengan bukti matematis. Kalau tujuan dari yang ada di bawah garis itu nggak bisa dirubah. Itu menyangkut karena asersi ada 5, tidak semua asersi mengikuti dalam setiap prosedur audit. Tujuannya beda-beda. Hanya mungkin ada tentang asersi penilaian, asersi keberadaan, ya, terus asersi kelengkapan itu tergantung dari prosedur apa dengan bukti apa. Ya, yang penting yang di atas contohnya tolong Anda ganti yang presentasi minggu depan, ya. Kalau Anda lihat baca ini udah gampang, nggak ada masalah. Nah, cuma yang perlu Anda ingat, kalau bukti auditnya dokumenter dapat dilakukan dengan 3 prosedur: tracing, poaching, infleksi. Kalau bukti auditnya fisik dapat dilakukan dengan inspeksi, penghitungan, dan pengamatan. Ini tidak akan pindah ke yang lain. Nah, kalau permintaan keterangan pasti ke 2 bukti, bisa ke representasi tertulis, bisa ke lisan. Yang terkait tidak ada hubungan dengan yang lain itu adalah analisis dengan analisis, konfirmasi dengan konfirmasi, pelaksanaan ulang dengan matematis, teknik audit berbasis komputer dengan bukti elektronik. Nah, khususnya yang bercabang itu yang ada diingat-ingat prosedurnya apa yang dilakukan dan kaitannya dengan asersi manajemen yang ada 5 tadi, ya, yang ada keberadaan, kelengkapan, penilaian, ya. Itu yang materi yang saya sampaikan pagi ini, dan sebentar lagi saya beri kasus soal yang tidak begitu sulit, karena nanti ada juga tugas jawaban tadi supaya diikutkan
penurunan nilai aset itu ada di PSAK berapa, dan poinnya yang penting Anda ungkapkan. Ya, bukan hanya PSAK berapa, bukan. Itu intinya apa? Ya, supaya Anda paham bahwa itu menyangkut tentang penurunan nilai aset. Oke, saya kira itu kuliah pagi ini. Saya akan memberi tugas 2, yang satunya tentang PSAK, tentang penurunan nilai aset. Ya, yang kedua saya kirim, tidak begitu sulit. Anda paling lama setengah jam aja bisa. Oke, dua lembar, kebetulan halamannya berbeda. Itu soalnya ya. Jadi nanti ada jam kedua kosong toh? Ya. Jam kedua kosong. Bu Ana, Bapak. Oh, Bu Ana. Jam berapa? 9:30. Iya. Mulai jam berapa, Bu Ana? Ya, 9:30, Bapak. 9:30. Jadi 9:30 itu masih 1 jam. Ini usahakan 9:30 terjawab, paling lambat jam 9:30. Ya, karena nggak sulit ini. Tapi jawabannya yang ini termasuk yang penurunan nilai aset yang di PSAK. Oke, yang saya pesan, materi prestasi minggu depan, hubungan ini cuma contoh auditnya